sebenarnya bukan pelet. Ini jalan mendekatkan diri sama Allah, tapi ada fee. Tahu fee nggak? Apa itu Bang? Fee? Fee itu kan bonus. Iya. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Setelah waktu itu Kang Tri bikin channel, ketemu saya di sawah ya Kang. Ya. Dan ini bertemu lagi di rumahnya Kang Tri. Gimana kabarnya Kang? Baik. Oke. Ini saya mumpung malam Jumat, saya mau bertanya-tanya tentang lebih dalam lagi ilmu pelet. Saya itu mau tanya tentang gimana sih cara melet cewek itu biar bisa dapat cewek. Aduh, sebenarnya dalam hal ini saya itu orang bodoh, Mas. Kok Mas bisa terus setelah kenal waktu saya nyari konten membahas tentang Gus Samsudin ya, kan Mas kan Gus Samsudin. Ya. Terus kebetulan waktu saya lewat bikin konten kok malah datang ke sini. Ya udah, ini saya sekalian bikin konten guys. Ini kan apa ya, termasuk fun ngaji rasa juga, karena semenjak saya bikin konten malam-malam itu terus beliau subscribe, ini minta alamat, malah sekarang main ke rumah saya. Udah saya bikin konten malah tanya ilmu pelet. Aduh, ada-ada saja ini Ya kan, sebagai anak muda kan saya juga ingin tahu lebih dalam lagi tentang ilmu pelet, ilmu pesugihan itu. Aduh, ilmu pelet dulu sepian berat nih guys. Payah ini orang ini, payah. Nah kok gini, saya mau tanya dulu, kok Mas bisa bertanya tentang ilmu pelet juga tentang pesugihan, itu dilihat dari mana? Soalnya itu teman saya tuh gampang banget kalau nyari cewek kan, sedangkan saya sendiri setelah lulus sekolah itu susah banget buat deketin cewek. Enggak, maksud maaf loh, maksud saya itu gini loh, kok bisa setelah kenal terus datang ke gubuk saya ini kok tanya sama saya, sedangkan saya kan bukan kiai, bukan dukun, bukan orang pintar, kok bisa tanya sama saya, masih saya gitu, dilihat dari apanya gitu loh Mas. Ya kan, menurut kontennya kan Masnya juga kayaknya agak paham lah tentang kayak semacam gituan. Payah nih teman-teman nih. Ini dimulai dari mana dulu? Itu saya mau tanya tentang yang pelet dulu Kang. Oh ya, ini berdasarkan pengalaman saya Ya. Tapi ini sebenarnya bukan pelet. Ini jalan mendekatkan diri sama Allah, tapi ada fee. Tahu fee nggak? Apa itu Bang? Fee? Fee itu kan bonus. Ya. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Jadi waktu saya ngaji di pondok itu saya dapat ijazah mamanya ya. Waktu itu kan saya mendapat ijazah ya Rahman ya Rahim. Tahu nggak artinya ya Rahman ya Rahim? Apa itu Bang artinya? Masa anak udah tamat sekolah tuh? Udah. Kan di pelajaran sekolah kan ada ya Rahman ya Rahim. Kalau itu saya kurang tahu ya. Masa bohong? Serius Kang? Nah, katanya kan ya Rahman ya Rahim kan zat yang maha pengasih, maha penyayang. Ya. Itu kan secara umum ya. Karena kita itu menjalani dengan keikhlasan untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tidak langsung Allah itu akan berkehendak dan mengasih bonus atau fee kepada kita sesuai dengan pengasih yang tadi. Akhirnya bisa berimbas ke kita itu. Tapi ini salam ya, jadi Ya. ini bukan sama satu orang saja. Jadi kalau orang pengamal ya Rahman ya Rahim itu berfungsi untuk semua orang. Sama teman kerja juga disayang, cewek melihat kita juga simpatik, maksudnya gitu. Tapi tentu saja cara bacanya juga berbeda sama orang-orang yang
ngaji ngaji di mana umum lah, berbeda. Iya, iya. Soalnya ini kan udah tatarannya kan udah ada spiritualnya. Kan menurut saya kan eh, pernah dengar dari cerita orang itu kalau pelet itu katanya ada pantangannya, terus ada doa-doanya tersendiri. Menurut Kang Tri itu tahu nggak soal itu? Nah, saya tahu lah, karena saya kan dulu kan belajarnya selain di pondok pesantren juga di Kasepuan Jawa ya. Memang benar kalau dari Kasepuan Jawa itu ada pantangan-pantangannya, tergantung apa ilmunya gimana, tentang apa. Terus itu secara amalan apa secara pengisian badan kan juga ada. Oh iya. Pelet yang sejenis, umpamanya gini loh, Mas datang ke orang pintar, saya pingin dikasihani orang, terutama cewek yang saya sukai itu kan jadi idola, kan itu juga bisa lewat proses pengisian. Kalau pengisian itu kan juga ada pantangannya, nggak boleh makan ini kayak apa ayam yang jeruan itu loh, kayak hati tidak boleh itulah. Terus kepala ayam juga tidak boleh, itu ada itu pantangan-pantangan kayak gitu. Tapi itu tadi ilmu kejawen. Kalau kita melanggar pantangan itu ya udah ilmunya hilang. Tuh. Ya, kembali lagi yang itu tadi Kang Tri ngomongin ya Rahman ya Rahim itu gimana tata caranya biar kita bisa istilahnya orang itu suka sama saya. Nah, Mas biasa melakukan wirid nggak? Kalau soal itu saya belum pernah ya. Aduh, agamanya apa? Islam. Islam nggak pernah wirid. Islam KTP Kang, maklum. Wah ini orang anu ini parah banget nih guys. Parah. Masa orang Islam nggak pernah wirid? Sholat? Sholatnya juga saya jarang Kang. Maaf ini kebetulan malam Jumat aja, jadi sambil bercanda biar apa ya bisa sampai malam banget lah. Ini kan udah jam 12 juga. Nunggu istiqomah, soalnya biasanya kan kalau saya kan jam 2 so istiqomah, ini kebetulan ada teman main ya udah malah mengajak ngobrol tentang spiritual, saya layani. Kebetulan sekalian bikin konten ya. Iya. Jadi gini, tata cara untuk mendapatkan kekuatan dari ya Rahman ya Rahim itu sebagai orang yang istilah Jawanya itu truko. Jadi truko itu apa ya, ngawali lah ya, awal belajar itu kita harus berani istiqomah, tapi istiqomahnya itu kalau bisa itu jamnya stabil, untuk apa ya, sebagai langkah awal. Nah, yang dimaksud stabil itu yang gimana ya Kang? Yang dimaksud stabil itu umpamanya waktu Mas pertama kali menjalani wirid itu umpamanya dimulai jam 1, berarti besok-besoknya itu tetap jam 1 harus mulai menjalani. Dengan waktu yang sama itu lebih cepat mendapatkan apa yang kita tuju. Nah, saya ingin bertanya Kang, menurut Kang Andri sendiri itu kalau ilmu pelet itu hukumnya gimana ya Kang? Kalau memakai ilmu pelet itu dalam Islam? Kalau menurut saya itu boleh-boleh saja. Yang namanya manusia itu kan wajib ikhtiar, ya kan? Ya. Tidak masalah. Tapi juga ada orang yang bilang bid'ah itu tidak boleh, ada. Tapi ya tergantung kita mau pakai yang mana, silahkan. Kalau saya kan orangnya netral, memang saya orang spiritual ya, jadi netral. Saya kan biasa berpikir logis lah. Kita juga tidak memaksakan kehendak kan, itu kan cuma kan Allah yang ngatur. Iya. Nah, itu kalau menjalani semacam gitu itu di tempat yang sunyi, gelap, apa lampunya terang itu Kang?
berdasarkan pengalaman saya juga rekan-rekan saya yang berspiritual dulu yang waktu ngaji di Kiai Muhammad ya, itu gini, jadi kodam itu mudah turun di tempat yang gelap, itu lebih mudah, apalagi sebagai pemula ya, pemula orang mulai berspiritual, orang belajar itu harus di tempat gelap, itu lebih mudah memang lah, apa namanya. Dan manfaat tempat gelap sendiri ada, yaitu membantu kefokusan, keheningan. Kalau di tempat gelap itu kita lebih cepat fokus, hening. Berbeda dengan yang tempat terang, itu orang belajar itu susah. Tapi kalau kita memang udah menguasai, udah pandai, mau di tempat terang, mau di tempat gelap, ya tetap bisa mencapai keheningan. Ilmu itu kan ada tata cara bacanya itu gimana ya Kang, menurut Kang sendiri? Jangan-jangan Mas pernah belajar nih kok, apa ngetes, soalnya ini pertanyaannya kok mulai mendetail nih, penasaran sekali nih kayak saya guys, sama jangan-jangan ini ngetes saya, ini pernah berguru sama orang lain kali? Belum pernah ya Kang, saya kan cuma penasaran, ingin tahu lebih dalam lagi tentang semacam ilmu gitu nanti Kang. Ya, tapi saya santai, istilahnya gimana ya, ya anggap saja ini kan sebagai apa ya, persaudaraannya. Soalnya kan Mas baru ketemu 2 kali kok langsung mau main ke gubuk saya, berarti ini saya anggap Mas ini adalah tamu yang didatangkan oleh Allah, itu aja. Akan saya tanggapi dengan enjoy, santai aja ya. Ya. Jadi gini, Mas tahu nafas nggak? Tahu Kang. Nafas itu apa? Ya itu kita cara Apa? ya nawas kan awal kan nyambung lebih nyambung itu kan kalau kita menghirup udara naik turun itu. Ya benar, itu nafas. Terus nafas sendiri keutamaan bagi kehidupan manusia apa? Jadi supaya kita bisa hidup orang, kalau nggak bernafas kan berarti orang itu udah meninggal orang. Iya, memang nafas itu kan guru zuhud, saksi hidup ya. Tanpa nafas manusia tidak bisa hidup, karena kita tahu kalau nafas itu pokok ya kan ya. Maka dalam wirid pun kita gunakan nafas. Dengan kita menggunakan nafas itu kita bisa, apa yang kita tuju bisa tercapai. Nah itu apa hubungannya dengan wirid Kang? Duh, kan gini ya Mas ya, kalau kita dalam melakukan wirid disertai dengan nafas, kita itu bisa mencapai dalam keheningan hati, tapi dengan satu syarat, nafas harus pelan. Jadi kita narik nafas pelan, kita buang nafas pelan, dan itu amat sangat penting. Dan pesan saya harus dengan rasa, jadi jangan asal, jangan nanti kita resapi lah. Nah, pas sekalian kita narik nafas itu, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, gitu ya maksud saya. Itu dengan jalan itu kita bisa mendapatkan berbagai keuntungan. Nah, kok bisa ceritanya mendapat banyak keuntungan tuh gimana ya Kang? Ya jadi gini ya, tapi maaf guys, ini ranahnya agak berbeda ya. Jadi gini Mas, kan orang melakukan wirid itu kan berarti ibadah juga. Mas sendiri melakukan wirid pasti tujuannya kan mendapat barokahnya juga kan, di ngapura dosanya juga, istilahnya dosa-dosa yang pernah kita lewati itu kan dimaafkan ya kan sama Allah. Nah tapi kalau kita melakukan dengan wirid itu dengan seiring nafas kita berjalan, itu kita bisa mendapat barokahnya
dosa-dosa kita diampuni. Yang ketiga ini dapat fee atau bonus itu kekuatannya, karena dalam Jaramanya Rem itu kan juga ada kotak. Kan kita tahu yang namanya setiap huruf Arab aja itu ada kotaknya, ada ya penunggunya masing-masing lah ya, ada kekuatannya. Sebagai contoh gini, saat kita membaca wirid, jadi gini, saat kita membaca wirid disertai dengan jalannya nafas naik turun yang pelan, kita bisa melihat sesuatu yang gaib dan yang belum pernah kita alami dengan wirid-wirid yang tidak disertai dengan nafas. Oh iya. Dan tadi kan saya juga bertanya kan tentang hukumnya kan dalam Islam itu kalau kita ingin menggunakan pelet ya Kang. Nah, kalau menurut saya pribadi ya itu, kalau yang suka ya dipakai, kalau yang tidak suka ya jangan pakai. Kalau saya sistemnya gitu, jadi tidak pernah memaksakan kehendak pribadi. Jadi halnya kan semua itu kan pemahaman orang itu kan berbeda-beda. Ada yang bilang bid'ah, ada yang enggak, itu semoga kerso. Masalah urusan kayak gitu kan, dosa itu kan yang nanggung kan pribadi. Ya, benar. Nah, sebagai contoh aja ya banyak banget lah ya kisah-kisah yang apa ya. Sebagai contoh gini aja, kayak rokok sudah ya. Satu sisi bilang kalau rokok itu haram, tapi dari satu sisi lagi ada yang bilang nggak haram, itu cuma hukumnya makruh. Ya. Kan ada kan? Ya, nah itu ya ibaratnya itu tadi, kayak yang tadi masalah pelet itu. Nah itu kan tadi Kang Dre juga sempat bilang bisa lihat wujud semacam kodam, itu gimana ya Kang? Ya itu kan tanda apa ya, keberhasilan kita dalam menggapai kekuatan yang dikasih Allah. Misal gini, waktu kita wiridan ya Rahmanir Rahim, kita bisa melihat di belakang kita, kanan kiri itu ada sesosok. Kalau laki-laki ya berjubah, kalau perempuan ya berjilbab. Itu berarti kita menemukan yang sejati. Karena apa? Kalau kita sudah dalam wirid itu bisa melihat itu biasanya langsung paginya, malam kan kita wirid ya. Terus malam itu kita bisa melihat sesosok gaib yang berwujud kodam tadi ya, yang kalau laki-laki berjubah, kalau perempuan tuh berjilbab. Itu biasanya paginya ketemu di jalan mana ya, kita ketemu musuh ya. Dulu kan musuh kita itu biasa kalau melihat kita melototin ya, tapi kalau kita sudah melihat kayak gitu jadi baik sama kita, itu karena kekuatan tadi ya Rahmanir Rahim itu. Terus kita ketemu cewek, terus kita suka sama cewek itu ya mungkin karena apa saja sendiri juga kurang tahu, cewek itu bisa langsung suka sama kita, itu kebanyakan gitu, itu dari pengalaman pribadi. Nah kan tadi bicara tentang kodam ya Kang Ya. Nah, itu ada cara doa-doanya nggak kalau kita mau memanggil sosok kodam itu Kang? Itu sebenarnya tidak memanggil, itu datang dengan sendirinya karena kemauan Allah. Jadi kan yang namanya orang murid itu kan pasti tujuannya kan yang utama itu kan mencari ridha Allah. Berarti kalau orang mencari ridha Allah, kita harus ikhlas. Kalau orang ikhlas berarti tidak punya keinginan. Coba nih ngilang karep, ngilang hawa nafsu. Dengan itu hanya kita ya itu, kalau bahasa itu mendapatkan fee. Berarti Gusti Allah ngasih jalan kan, Gusti Allah kan malah tahu ya Allah ya. Oh orang itu posisinya terjepit, seneng sama cewek kok ya sering ditolak, kasihan lah ya. Nah
hanya mendapatkan fee itu dengan tadi itu loh, kayak kita bisa mempunyai kekuatan gitu, itu sebenarnya fee itu. Jadi kita tidak memanggil, itu sebenarnya tidak memanggil. Berbeda dengan sistem kejawen, kan ada sistem kejawen yang istilahnya menggunakan kekuatan periwangan ya, banyak menggunakan periwangan. Umpamanya kita datang ke, umpamanya ini ada sumur angker, sumur wingit yang berkaroma umpamanya ya, dan kita tahu kalau di sini ini ada penunggunya namanya Nyiranti lah ya. Kita tahu kalau sumur itu ada penunggunya, kita datang, terus kita sering ke situ, terus kita membaca doa. Nah itu kan namanya pemanggilan, berbeda sama yang tadi yang apa, wirid, berbeda. Jadi tujuannya sama tapi jalannya berbeda. Jadi mau pakai yang mana silahkan, kalau menurut saya gitu. Tapi lebih resiko yang pakai ini, kayak pemanggilan itu lebih resiko, efeknya itu lebih besar gitu loh. Enak yang pakai wirid karena kita benar-benar dari Allah gitu. Ya semua itu dari Allah, walaupun kita datang ke sini hakikatnya tuh Allah yang meridhoi kan. Kalau Allah tidak berkehendak nggak mungkin Nyiranti ini membantu kita, cuma kan udah diatur. Jadi kan kalau bahasa saya itu ada ilmu apa namanya, ilmu putih, ada ilmu hitam. Tapi ilmu putih juga bisa jadi hitam, ilmu hitam juga bisa jadi putih, tergantung yang memakai itu. Tapi ada ilmu putih yang benarnya putih ya ada. Sampai boleh. Nah ini Kang, tadi kan saya juga membahas tentang ilmu pesugihan ya Kang. Nah, menurut Kang sendiri itu apa sih ilmu pesugihan itu Kang? Ya ilmu pesugihan itu ya jalan pintas dalam mencari kekayaan, dan itu harus dengan ritual khusus. Tapi maaf ini berhubung mau jam 2 ya, saya kan bisa isi koma ya. Jadi saya cerita sedikit aja ya. Dari pengalaman pribadi. Dulu waktu saya berspiritual di mana itu Bercong, Joko Sangkrip, saya itu bertemu dengan seorang ibu-ibu dari Jakarta, dan beliau tujuannya memang untuk memulihkan usahanya yang hancur. Beliau banyak utang. Saya tahu begitu karena kan saya tanya. Jadi waktu itu kebetulan saya berempat, terus beliau berdua, tapi yang satunya kan cuma menemani. Terus ada orang satu lagi dari Bandung apa mana itu dulu mencari, dan yang dari Bandung itu sudah sekitar 20 hari lebih belum mendapat apa-apa. Lah yang perempuan itu baru 3 hari udah bisa bertemu sama yang beliau cari. Beliau keluar dari cungkup dan bilang sama saya, kok keluar Bu? Beliau bilang udah cukup. Saya kan tanya, kemana hasilnya? Katanya gini. Enggak, udah dikirim sampai rumah. Jadi saya pulang kan tidak bawa uang, tapi uangnya sudah di rumah. Jadi pengirimannya lewat secara goib gitu. Itu ceritanya. Terus saya kan karena penasaran ya, saya kan ke situ kan bukan untuk mencari kayak gitu. Kalau saya kan untuk mencari ketenangan batinnya. Terus ibu-ibu tuh bilang, saya sudah keluar dari ruangan itu karena saya semalam bermimpi ditemuin seorang pangeran yang tampan, dan saya diajak gini lah. Saya nggak perlu cerita, mungkin Mas sudah tahu lah, yang kurang tahu lah. Terus beliau berpesan gini, akhirnya sekarang uangnya udah dikirim di rumah, dan kedepannya saya harus punya ruangan khusus, kamar khusus untuk berspiritual. Tapi dalam jangka 1 tahun sekali saya harus datang ke sini lagi gitu.
begitu loh Mas, itu cuma gambaran. Oh iya. Itu pengalaman saya pribadi waktu saya datang ke Percong. Memang kenyataannya begitu, tentang pesugihan dan orangnya berhasil. Sekian aja Mas ya, ini cuma gambaran. Nanti soalnya kalau saya bercerita panjang Mas jadi tertarik, melantar mencari, malah bahaya. Yang kedua, ini berhubung mau jam 2, saya harus menjalani isi koma, jadi sampai segini dulu. Oke. Terima kasih ya Kang. Ya sama-sama. Sudah berbagi ceritanya. Sama-sama. Apa